apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Halo adik-adik, walaupun sudah masuk musim liburan, jangan lupa terus menyaksikan tayangan Habatus ya. Kita akan belajar dari Markus 9 ayat 38 sampai 41. Kita akan membacanya bersama-sama. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik. Tapi yang sudah bisa membaca, mari membaca bersama-sama. Ayat 38 sampai 41. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ceritanya begini, ada orang lain selain pengikut Yesus yang mengusir setan, mengadakan mujizat, memakai nama Tuhan Yesus. Dan Yohanes merasa tidak suka dan mulai mencegahnya. Tetapi Tuhan Yesus menegurnya bahwa yang mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama Yesus bukan lawan, tetapi dia kawan, bukan musuh, tetapi sebenarnya mereka adalah teman sekerja yang harus dirangkul dan bekerja sama. Adik-adik, di sekitar lingkungan adik-adik pasti bukan hanya berasal dari satu gereja. Mungkin ada yang dari gereja Baptis Efrata, mungkin juga berasal dari gereja-gereja lain. Yang menyaksikan tayangan ini bukan hanya dari gereja Baptis Efrata saja kan? Pasti dari gereja lain juga ada. Nah, walaupun mereka dari gereja lain, mereka adalah teman kita. Karena apa? Karena yang pertama, nama Tuhan Yesus yang kita agungkan. Dan yang kedua adalah Alkitab ini menjadi dasar ajaran kita. Dan kalau dua-duanya ini ada dalam gereja orang lain dan gereja kita, berarti kita adalah kawan, bukan lawan. Ibu Yana hari ini mengajarkan adik-adik jangan pernah merasa bahwa gereja kita adalah gereja yang paling benar, paling hebat, paling luar biasa, paling berkenan di hadapan Tuhan, dan mulai memandang rendah gereja-gereja lain. Mengapa kita tidak boleh? Karena gereja lain pun itu ternyata memuliakan nama Tuhan, dan Alkitab ini menjadi dasar ajarannya. Berarti kan sama. Siapa yang disembah di gereja lain? Yesus. Oh, berarti sama. Oh, ajarannya memakai apa? Alkitab. Oh, berarti sama. Jadi walaupun mereka berbeda gerejanya berbeda dengan gereja kita, mereka adalah teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita yang sama-sama memuliakan Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak boleh merasa diri paling hebat ya. Walaupun gereja lain mungkin cara berdoanya berbeda. Ada yang berdoanya diam, ada juga yang berdoanya mengangkat tangan. Musiknya mungkin ada yang cuma keyboard atau piano, ada juga yang full band. Mungkin ada gerejanya itu hanya kecil, tetapi ada juga yang gerejanya besar. Mungkin ada juga yang bernyanyi hanya diam, tidak bertepuk tangan. Ada juga yang bertepuk tangan dengan meriah. Walaupun cara berbeda-beda dalam menyembah Tuhan, walaupun berbeda dalam berdoa, asal ada dua unsur ini, berarti mereka adalah teman kita. Yang pertama apa? Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah Alkitab ini menjadi dasar ajaran di gereja tersebut. Jadi jangan pernah membeda-bedakan orang karena berdasarkan gerejanya. Aku gak mau berteman dengan orang gereja itu. Gereja itu mah begitu. Kita belajar ya dari Tuhan Yesus. Ayat yang tadi, yang ke-40. Siapa yang tidak melawan kita, ia adalah pihak kita. Selama mereka melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah kawan kita. Jadi belajar ya untuk tidak memandang rendah orang lain dari gereja lain.
Ada satu lagu yang tadi Ibu Yohana dengarkan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal apa ya tadi lagunya, lupa. Asal Yesus yang disembah, itulah yang menjadi kawan kita. Engkau saudaraku, engkau saudariku, engkau kawanku, engkau sahabatku. Jadi mulai bersahabat dengan orang-orang di gereja lain. Supaya apa? Supaya kita semakin erat, kita semakin kuat, dan berita Injil semakin disebarkan di seluruh dunia ini. Kita semangat untuk menginjili bersama orang lain ya. Karena pekerjaan besar ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan banyak orang dari gereja lain juga. Jadi ada nih satu acara okumene. Namanya okumene itu apa? Ternyata persekutuan dari beberapa gereja-gereja lain yang sama-sama berkumpul dan berdoa memuliakan Tuhan, dan itu luar biasa. Tidak usah memandang diri paling hebat, gereja kita yang paling benar atau gereja hebat. Kita mulai belajar seperti Yesus, memandang semuanya penuh kasih dan tidak merendahkan orang lain. Kita akan berdoa menutup habatus kita hari ini. Tuhan, kami ucap syukur karena hari ini kami diajari untuk mengasihi orang lain walaupun dia berasal dari gereja lain. Ajari kami untuk bisa berteman dengan orang lain Tuhan Yesus, terutama dengan kawan-kawan seiman kami. Saat kami mulai menginjili, menjadi saksi terang, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami mulai bersekutu dengan orang lain dan kami mulai saling menguatkan dan memberkati. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah. Habatus,